Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini. Kembali kita boleh mendengarkan renungan harian secara Note Voice, Resep GKI Puruk Cahu, Kamis 14 Juli 2022. Bersama dengan saya Pendeta Yulistri, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai ayat 6. Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai ayat 6. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan, karena Engkau berkenan menyertai kehidupan kami pada hari ini. Tuhan tetap memberikan kepada kami kesempatan di dalam hari yang baru. Kami bersyukur pada pagi hari ini kembali boleh akan mempersiapkan diri melanjutkan aktivitas kami. Bimbing dan tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dengan waktu yang terbaik yang tersedia, kami ingin mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu membimbing kami. Hamba-Mu yang menyampaikan, jemaat Tuhan yang mendengarkan. Inilah kami, ya Yesus, yang adalah firman yang hidup. Kami mengucap syukur di dalam nama-Mu. Amin. Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai ayat 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus sebagai imam besar. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jemaat Tuhan, berbicara tentang imam, menurut Kamus Alkitab, imam adalah suatu jabatan dalam seumat Israel yang penting peranannya. Tugasnya mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, dan memberi berkat. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai dengan 6 ini memberikan penegasan sekaligus gambaran kepada kita bahwa dalam agama Yahudi setiap imam besar dipilih dari antara mereka. Karenanya ia ditetapkan bagi manusia untuk menghubungkan mereka dengan Allah. Ini dikatakan di ayat yang pertama dalam nas kita saat ini. Imam besar dalam agama Yahudi memiliki tugas untuk mempersembahkan persembahan dan korban sebagai penebusan dosa dan salah. Itu tugas imam besar yang dipilih dari antara manusia. Imam besar yang dipilih dari antara manusia harus dapat mengerti orang-orang jahil, jahat, dan sesat. Itu dikatakan pada ayat yang kedua dalam nas kita. Ya, benar sekali bahwa ditegaskan imam besar dalam agama Yahudi harus mengerti orang yang jahat, orang-orang yang sesat, orang-orang yang jahil. Sebab ia pun adalah orang yang berdosa. Ia memiliki banyak kesalahan, penuh kekurangan, dan kelemahan. Namun karena tugas keimamatan yang disandangnya,
mengharuskannya mempersembahkan korban penebusan dosa dan kesalahan, yakni penebusan dosa dan salah, baik bagi umat maupun bagi dirinya sendiri. Itu pada ayat yang ketiga dalam nas kita. Jemaat Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini menegaskan juga bahwa tidak ada seorang pun dari imam besar yang dipilih di antara manusia itu yang mengambil kehormatan oleh dan untuk dirinya sendiri. Karena setiap orang yang mengambil kehormatan itu tidak dipanggil untuk tugas tersebut. Setiap orang yang mengambil kehormatan itu adalah karena dipanggil oleh Allah, seperti yang telah terjadi pada Harun, itu dikatakan. Nah jemaat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, sungguh sangat berbeda dengan imam besar yang agung, yaitu Yesus Kristus. Pada ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Walaupun Dia tidak memuliakan diri, namun Allah Bapa yang di surga yang memuliakannya. Dan firman-Nya kepadanya, Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Itu penegasannya bahwa Yesus yang adalah imam besar yang agung itu, Dia tidak memuliakan dirinya, tetapi Allah lah yang telah memuliakannya karena Dia adalah anak Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam nas kita, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Bahwa Yesus Kristus adalah imam besar yang agung. Dia adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Ia tidak berdosa, tetapi Dialah yang telah memberikan dirinya sebagai korban untuk menebus dosa kita manusia. Kita ditebus agar kita beroleh keselamatan, agar hidup kita diangkat dari dosa dan mengalami pemulihan, penyempurnaan, bahkan kita dimurnikan karena kasih Tuhan. Benar, firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah dalam hidup kita, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus Tuhan kita adalah imam besar dari segala zaman. Yesus Kristus Tuhan kita sudah ditetapkan menjadi imam besar kekal selamanya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh sangat mengagumkan, luar biasa setiap kita anak-anak Tuhan yang menaruhkan harap dan percaya kita kepada Tuhan. Kita yang percaya dan meyakini bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita manusia, agar kita beroleh kehidupan, agar kita diselamatkan. Sungguh luar biasa, karena kasih Tuhan kita mengalami dan menerima keselamatan dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi berada di dalam dosa. Kita tidak lagi hidup di dalam kejatuhan dan keberdosaan kita. Karena Yesus Kristus yang adalah imam besar yang agung itu, yang telah mengangkat kita dari lumpur dosa, memberikan keselamatan
bagi kita. Ini adalah menjadi sebuah teladan bagi kita bahwa Yesus Kristus yang adalah imam besar yang agung itu, dalam ketaatannya kepada Bapa-Nya, dalam ketaatannya kepada Allah, ia merelakan dirinya. Ia memberi, dan supaya umat yang dikasihi, kita umat Tuhan, menerima keselamatan itu. Ini adalah teladan iman itu bagi kita. Bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, hendaklah kita belajar untuk taat, untuk tetap setia dalam tanggung jawab kita, dalam tugas pekerjaan kita, dalam rencana dan harapan kita, dalam apapun yang terus kita kerjakan dalam hari-hari kehidupan kita. Ketaatan yang sungguh kepada Tuhan, ketaatan yang nyata dalam segala hal yang kita kerjakan, ketekunan yang sungguh untuk tetap melakukan segala sesuatu yang baik yang berkenan bagi Tuhan. Karena itulah menjadi tanda nyata syukur kita, tanda nyata kekaguman kita kepada Yesus Kristus yang telah menjadi imam besar yang agung dalam hidup kita, yang telah menebus dosa kita manusia dan menjadikan kita murni, menjadikan kita sebagai umatnya yang diselamatkan hanya karena kasih-Nya. Bersyukurlah senantiasa kepada Yesus Kristus yang adalah imam besar yang agung itu dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di surga, Yesus Kristus anak-Mu yang telah menjadi imam besar yang agung bagi kami, dalam iman, percaya dan pengharapan kami menaruhkan setiap rencana kami, perjalanan kehidupan kami dalam tuntunan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih karena kami diperkenankan untuk boleh belajar akan firman-Mu yang meneguhkan langkah kami supaya kami tetap hidup berkenan kepada Tuhan, meneladani Yesus Kristus imam besar yang agung dalam hidup kami, dalam ketaatan yang sungguh dalam iman, percaya dan pengharapan kami. Kami menyerahkan hari-hari kehidupan yang kami jalani untuk sepanjang hari ini berkenan dalam tuntunan Tuhan. Kami boleh merencanakan dan melakukan setiap rencana dan pekerjaan kami dengan baik, untuk tetap dipercayakan, bahkan dituntun mengerjakan yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Jikalau kami mulai menyimpang, jikalau hati kami mulai serong, jikalau keinginan kami tidak berkenan bagi Tuhan, ampunilah kami, tegurlah dan ingatkanlah kami Tuhan, melalui apa saja yang terjadi dalam kehidupan kami, agar kami kembali berbalik, agar kami kembali boleh hidup, melakukan yang baik, yang berkenan, seturut dengan kehendak Tuhan. Kerinduan terbesar dalam hati kami Tuhan saat ini, dalam doa yang kami naikkan ini, kami ingin menyerahkan saudara-saudara terkasih kami yang berada dan tinggal di Jemaat Trans Bahitom, Puruk Cahu. Tuhan berkati segala harapan dan rencana dalam kehidupan mereka, rumah tangga, keluarga, bahkan pelayanan di sana. Kami rindu Tuhan, ada banyak jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sekitarnya
yang akan datang berkunjung ke sana, yang akan datang melayani dengan sukacita di sana. Bahkan kami rindu hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi gereja, khususnya juga yang dari GKE, akan tetap terus melayani dengan sukacita. Pendeta, penutur dan diakon yang boleh melayani di sana diberkati dalam tugas pelayanan, diberikan kesehatan, kekuatan, penyertaan dan pertolongan, sehingga pelayanan yang diberikan senantiasa indah dan membawa pertumbuhan yang semakin baik dalam pertumbuhan jemaat, pertumbuhan secara kuantitas bahkan kualitas. Secara iman pengharapan, jemaat terus mengalami pertumbuhan yang baik dalam cinta kasih Tuhan saja. Bapa yang Maha Kasih, dalam Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu, kami menyerahkan jemaat-jemaat yang ada di kawasan resort GKI Purwocahu diberkati dalam penata layanan yang ada, sehati sepikir dalam pelayanan, membangun setiap sinergi yang positif, baik di tingkat resort, jemaat, bahkan tiap-tiap lingkungan yang ada. Secara bersama-sama akan tetap terus menciptakan situasi dalam pelayanan yang indah, dalam pelayanan yang harmonis untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami memohon kiranya yang lemah akan dikuatkan, yang dalam keadaan sakit akan mengalami kesembuhan, yang sedang mengalami duka cita akan mengalami penghiburan, yang mengalami pergumulan akan menemukan jalan keluar yang terbaik. Tuhan akan menopang, melawat, dan menolong hari-hari kehidupan yang dialami dan dirasakan. Bagi jemaat yang bertambah usia kelahiran ataupun pernikahan dalam minggu ini diberkati, dan kami pun percaya akan diberkati setiap kami yang boleh ada menjalani hari-hari kehidupan kami yang tinggal di Kabupaten Murung Raya ini. Kami selalu rindu untuk tetap terus mendoakan pemimpin kami di tempat ini, para pemimpin gereja, umat, bahkan masyarakat Kabupaten Murung Raya, Bapak Bupati bersama dengan jajarannya. Biarlah Tuhan yang akan memberikan hikmat, kebijaksanaan, takut akan Tuhan dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawabnya dalam kepemimpinannya dijalani. Ya Bapa, sebuah kerinduan terbesar dalam hati kami, kehidupan kami, bahwa Murung Raya menjadi tempat di mana berkat-berkat Tuhan dicurahkan, tempat yang terus mengalami limpah ruahnya hasil panen pertanian, perekonomian yang semakin baik dan lebih baik lagi ke depan di dalam perkenaan dan kehendak Tuhan itu terjadi di Kabupaten Murung Raya ini. Diberkati senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami. Bukan atas kehendak kami, melainkan jadilah kehendak Tuhan. Kami menyempurnakan doa kami saat ini Bapa. Di dalam doa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.